Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa siswi SMK Wali Songo 2 Gempol. Pada kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah daripada penggunaan aplikasi Elingo. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah silakan masukkan terlebih dahulu alamat websitenya, yaitu www.elingo.smkwalisongo2gempol.sch.id. Saya ulangi, silakan masukkan alamat websitenya seperti ini, yaitu www.elingo.smkwalisongo2gempol.sch.id. Setelah dimasukkan alamat website tersebut, selanjutnya silakan ditekan enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika diperhatikan, di sini terdapat dua kolom, yaitu kolom username dan kolom password. Pada kolom username, silakan diketikkan atau dimasukkan NIS, yaitu nomor induk siswa. Sebagai contoh 19003. Kemudian pada kolom password juga sama, dimasukkan NIS atau nomor induk siswa. Jadi antara username dan password yang dimasukkan adalah sama, yaitu NIS, nomor induk siswa. Apabila kalian belum mengetahui NIS, silakan ditanyakan kepada Bapak Ibu wali kelas kalian. Silakan ditanyakan berapa NIS kalian. Tentunya Bapak Ibu wali kelas mempunyai data NIS. Kemudian selanjutnya silakan diklik tombol sign in. Apabila muncul pernyataan atau statement seperti ini, apabila kalian perhatikan, di situ tertulis, maaf, Anda tidak memiliki akses. Maka ada dua kemungkinan, salah satunya username yang kalian masukkan tidak sesuai. Yang kedua, password yang kalian masukkan juga tidak sesuai. Apabila kalian sudah yakin bahwa yang dimasukkan yaitu username dan password itu sudah benar, namun ternyata masih tetap muncul pernyataan maaf Anda tidak memiliki hak akses, maka salah satu caranya silakan menghubungi Bapak Ibu wali kelas untuk direset akunnya. Setelah direset, masukkan kembali username dan password dengan NIS, nomor induk siswa. Jika itu sudah benar, ketika diklik sign in, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jika kalian perhatikan di layar sebelah kiri, ya, itu terdapat 3 menu. Kalau kita baca di situ ada 3 menu, yaitu menu dashboard, menu data akademik, dan menu diskusi. Untuk menu dashboard itu adalah menu untuk memunculkan biodata kalian. Silakan, sekiranya biodata tersebut masih dalam keadaan kosong atau mungkin ada yang salah, silakan untuk
dibetulkan atau diisi dengan benar. Caranya bagaimana? Silakan kalian klik tombol edit profile yang berwarna hijau sehingga akan muncul seperti ini. Sebagai contoh, misalkan saya ingin mengisikan kolom tempat lahir. Karena secara kebetulan tempat lahir kalau kita perhatikan di situ masih dalam keadaan kosong. Saya isi misalkan Pasuruan. Maaf ya, saya isi Pasuruan. Jika sekiranya data-data tersebut sudah diisi dengan benar, atau kalau misalkan ada data yang masih bingung, Pak, saya masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan penerima KPS. Coba saya naikkan dulu layarnya. Nah, penerima KPS saya naikkan. Kalau dilihat di situ, kita perhatikan di situ ada nomor KPS. Kalau sekiranya kalian belum mengerti maksud daripada nomor KPS, bisa dilewati. Untuk sementara silakan dikosongi terlebih dahulu. Namun apabila sekiranya ada data yang bisa diisi dan kalian tahu isi data tersebut, silakan diisi dengan benar. Mulai dari alamat siswa, RT RW, kelurahan, dusun, kecamatan, kode pos, dan seterusnya. Jika sudah selesai, silakan diklik tombol update yang terletak di pojok kiri bawah. Sehingga akan muncul tampilan data yang sudah diupdate. Jika kalian perhatikan, tempat lahir yang tadinya itu masih kosong, sekarang sudah terisi menjadi Pasuruan. Selanjutnya, menu data akademik. Jika kita klik menu data akademik, maka akan muncul dua menu, yaitu menu data jadwal pelajaran dan menu data bahan dan tugas. Apabila kita mengklik menu data jadwal pelajaran, ya, setelah kita klik menu data jadwal pelajaran, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang mana jika diperhatikan, ya, tampilan ini memunculkan mengenai jadwal pelajaran pada kelas 10 TPM 2. Contoh, karena kebetulan saya membuka akun siswa kelas 10 TPM 2. Maka jadwal pelajarannya tampil seperti ini. Ada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, ada mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin, ada jadwal pelajaran pekerjaan dasar teknik mesin, dan seterusnya. Begitu pula untuk Bapak atau Ibu guru mata pelajaran yang mengampu. Contoh, untuk simulasi dan komunikasi digital diampu oleh Bapak Syahid Afan Akbar. Ya, jadi intinya menu jadwal pelajaran ini hanya untuk menampilkan mata pelajaran dan Bapak Ibu guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. Selanjutnya masuk ke menu data akademik, kemudian pilih menu data bahan dan tugas. Jika kita klik menu data bahan dan tugas, maka akan muncul tampilan seperti ini. Hampir sama dengan jadwal pelajaran, hanya saja di sini ada bagian tambahan, yaitu mengenai jumlah data bahan dan tugas
atau materi yang telah dikirimkan oleh Bapak Ibu guru. Contoh di sini jika kita perhatikan untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital yang diampu oleh Bapak Said, ya, yang diampu oleh Bapak Said itu telah memberikan satu bahan, entah itu materi, entah itu berupa tugas. Indikasinya apa? Indikasinya kalau kalian perhatikan di situ total muncul satu record yang menandakan bahwa Bapak Syahid telah memberikan materi atau tugas sebanyak 1 kepada kelas 10 TPM 2. Untuk memastikan satu buah tugas atau materi yang diberikan oleh Bapak Syahid, itu silakan klik menu tampilkan. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Jika kalian perhatikan, di situ terdapat nama tugasnya adalah materi 1 mapel Simdik. Dengan kategorinya adalah referensi materi. Jadi Bapak Syahid ini telah memberikan referensi materi berupa materi. Untuk melihat materi, silakan kalian klik tombol download yang berwarna biru. Setelah kalian klik, maka akan muncul file secara otomatis seperti ini, yaitu dalam bentuk PDF atau mungkin juga bisa dalam bentuk PowerPoint atau mungkin juga bisa dalam bentuk JPG. Terserah Bapak Ibu mengirimkan filenya dalam bentuk format apa. Yang barusan saya jelaskan ini itu apabila kalian membuka aplikasi Elingo dengan menggunakan laptop atau komputer. Tentunya tampilan ketika kalian mengklik download dengan menggunakan HP atau Android, tentunya tampilannya berbeda. Saya rasa untuk siswa-siswi SMK Wali Songo 2 Ngempol sudah cukup familiar dalam penggunaan smartphone. Jadi saya kira tentunya kalian tahu ketika kalian mendownload file, maka file tersebut akan tersimpan secara otomatis di bagian folder apa. Karena yang tahu adalah kalian sendiri. Settingan untuk menyimpan folder kalian setting di bagian mana. Coba misalkan saya buka contoh file tugasnya tadi, yaitu PDF. File PDF-nya saya klik, saya kembalikan. Contoh setelah di-download dan dibuka, kebetulan ini adalah tugas daripada mata pelajaran mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, di mana di situ menjelaskan mengenai pengertian logika, pengertian algoritma, dan seterusnya. Jadi hanya sekedar berupa materi, tidak ada pertanyaan. Jadi hanya cukup kalian pelajari, kalian baca, dan kalian pahami materi yang telah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Namun
ketika tampilannya itu seperti mata pelajaran bahasa Indonesia. Jika kalian perhatikan, kebetulan mata pelajaran bahasa Indonesia ini memberikan 3 poin, yaitu kalau kita perhatikan di sini ada tugas nomor 1, nomor 2, nomor 3. Untuk nomor 1, kategorinya itu adalah referensi materi. Untuk nomor 2, kategorinya adalah tugas. Untuk nomor 3, kategorinya adalah tugas juga. Jadi, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini memberikan 1 materi dan 2 tugas. Untuk melihat materi, caranya seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu dengan mengklik tombol download yang berwarna biru. Untuk melihat tugas yang telah diberikan oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia, contohnya untuk poin yang nomor 2, ya, jika diperhatikan di situ ada 2 tombol, yaitu tombol warna biru dan tombol warna hijau. Untuk melihat tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, silakan kalian klik download terlebih dahulu. Setelah diklik download, maka secara otomatis file tersebut akan terdownload. Silakan buka file tersebut. Setelah dibuka, silakan dipahami, dibaca, kemudian silakan dikerjakan sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Silakan kalian kerjakan, boleh menggunakan Office Word, boleh menggunakan PDF, boleh menggunakan buku yang kemudian difoto, terserah, tergantung dari kesepakatan kalian dengan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru minta tugas kalian dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk Microsoft Word, atau dalam bentuk foto, atau dalam bentuk PDF, tergantung kesepakatan antara kalian dengan Bapak Ibu Guru mata pelajaran. Setelah kalian kerjakan, kalian simpan. Selanjutnya bagaimana mengirim tugas yang akan kalian kirimkan kepada Bapak Ibu Guru. Untuk mengirimkan tugas, tolong kita perhatikan. Untuk mengirimkan tugas, silakan klik tombol kirim tugas. Namun, catatan, untuk kirim tugas ini hanya berlaku 1 pengiriman. Maksudnya, jika kalian sudah mengirimkan tugas, kemudian merasa tugas yang kalian kirimkan itu harus diedit, atau mungkin ada yang salah kirim, maka secara otomatis tugas yang telah terkirim tidak dapat dihapus maupun diedit. Untuk itu dimohon berhati-hati ketika akan mengirimkan tugas, karena setiap siswa hanya diberikan 1 kesempatan kirim tugas untuk per record yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru. Nggih,
Jadi tolong diperhatikan anak-anak, jangan sampai tugas yang kalian kirimkan itu salah alamat. Maksudnya bagaimana? Misalkan kalian bermaksud ingin mengirimkan tugas kepada Bapak atau Ibu Guru mapel bahasa Indonesia. Namun posisi kalian masuk di aplikasi Elingo pada saat masuk di aplikasi mapel matematika. Tugas yang dikirimkan adalah bahasa Indonesia. Maka itu akan menjadi kesalahan yang sangat fatal. Untuk itu tolong hati-hati dalam melakukan pengiriman tugas. Jadi langkah-langkah pengiriman tugasnya, silakan klik file atau bahan tugas yang sudah kalian kerjakan tadi. Cari filenya di mana, dalam bentuk Word boleh, dalam bentuk PowerPoint boleh, dalam bentuk PDF atau dalam bentuk JPG juga boleh. Tergantung kesepakatan antara kalian dengan Bapak Ibu Guru mapel. Ya, coba di cancel dulu. Jadi ketika file dan bahannya itu sudah dilampirkan, silakan di sini ditulis keterangan. Apa yang harus ditulis keterangan? Ya, ditulis saja misalkan tugas bahasa Indonesia yang keberapa. Jadi supaya tidak tercampur dengan tugas-tugas bahasa Indonesia yang lainnya. Jika sudah, untuk selanjutnya silakan klik kirimkan tugas. Ya, jika sudah, selanjutnya silakan klik kirimkan tugas. Berikutnya bagaimana untuk melihat forum diskusi. Sebagai contoh saya ambil mata pelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Melisa. Untuk melihat forum diskusi, contoh tadi adalah mata pelajaran bahasa Indonesia, silakan diklik menu tampilkan. Sehingga akan muncul tampilan seperti ini, di mana untuk mata pelajaran bahasa Indonesia sudah memberikan forum diskusi dengan judul topik yaitu materi teks LHO. Di mana apabila kita perhatikan di sini pada komentar sudah ada 2 balasan. Untuk mengomentari mengenai diskusi, silakan klik tombol lihat balasan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kebetulan untuk Bu Melisa ini memberikan judul topiknya yaitu silakan bertanya apabila ada yang kurang jelas. Ditanyakan mengenai materi apa, tentunya di situ sudah ada judulnya bahwa topik forumnya adalah materi teks LHO. Maka silakan bertanya apabila ada yang kurang jelas. Untuk membalas komentar silakan ketikkan pada kolom tuliskan komentar. Setelah kalian ketikkan, kemudian silakan klik tanda warna hijau ini. Maka secara otomatis komentar yang sudah kalian tulis akan terekam. Sehingga bisa ditanggapi oleh siswa yang lain atau oleh Ibu Melisa selaku guru mapel bahasa Indonesia untuk kelas 10 TPM 2. Sekian dari saya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi Elingo untuk siswa. SMK Wali Songo 2 Gempol bisa